Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Dinda Ayu Regina Putri, mahasiswi pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Salah satu alumni Semansik Angkatan keempat. Kali ini kakak diperkenankan oleh Ibu Sri Widayati atau yang kita biasa kenal dengan Miss Wida untuk menjelaskan kepada adik-adik sedikit tentang analytical exposition text. Yuk disimak videonya. So, let's define what is an analytical exposition. Jadi, text analytical exposition itu adalah a text that evaluates a topic critically but focuses only on one side of an argument. Ini penting banget ya. Jadi, text analytical exposition itu membahas suatu topik secara kritis atau secara mendalam gitu, tapi kita melihatnya cuman fokus pada satu jenis argumen aja. Kamu setuju ya yang dibahas setujunya aja dengan alasan-alasannya, tidak setuju ya tidak setujunya saja dengan berbagai alasannya. Yang kedua, in your life you have tried to persuade anyone on a certain issue or argued relentlessly about something with someone, then you have used an exposition. Oke, jadi ini maksudnya teks eksposisi itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga sering ditemukan loh. Contohnya kalau kita lagi persuade anyone, persuade itu kayak mengajak orang lain gitu loh untuk percaya apa yang kita omongkan. Nah, itu kita sudah menggunakan exposition. Atau kita argue, punya argumen misal yang berbeda dengan orang lain, berdebat atau apa. Itu juga termasuk salah satu bentuk eksposisi yang tanpa kita sadari kita lakukan sehari-hari. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya teks eksposisi ya, terutama yang analytical exposition text ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. And then, the argument and point of view have to be supported by facts and relevant information. So gini, jadi karena tadi fokus pentingnya dari analytical exposition adalah argumennya, nah si argumen-argumen ini harus didukung oleh fakta-fakta dan juga informasi yang relevan. Kalian nggak bisa menggunakan, sebenarnya kalau memakai common sense bisa, tapi kalian punya data pendukung yang masuk akal supaya orang-orang terpersuade, bisa diajak gitu loh, terpengaruh oleh argumen yang kalian sampaikan. Seperti itu. And the thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Reiterated ini yang perlu kita highlight ya. Jadi nanti thesis statement itu adalah isu awalnya yang kita bahas, itu di akhir, di bagian conclusion, di bagian kesimpulan harus di reiterated. Reiterated itu apa maksudnya? Dinyatakan kembali. Jadi apa ya istilahnya ya? Kalian nulis kesimpulan tuh berarti kesimpulan di bawahnya itu harus ada tetap hubungannya sama isu atasnya gitu loh, dihubungkan kembali dengan si thesis statement. Thesis statement di sini tuh maksudnya topik awalnya atau isunya yang mau dibahas. Nanti kita akan bahas lebih mendalam di generic structure dari exposition text tentang thesis statement sama reiteration ya. Okay. Next, kita ke purpose atau tujuan dari analytical exposition text. Kenapa perlu ada? Dan kenapa kita perlu belajar tentang analytical exposition? Karena teks ini berguna untuk persuade your audience to look at an issue in your perspective, untuk mengajak orang-orang melihat suatu isu dari sudut pandang kamu. Nah, skill ini penting nggak sih? Oh, penting banget. Coba kalian bayangkan kalau kalian adalah seorang politikus, mau nyalon nih di pemilu. Kalian perlu kan mempengaruhi orang-orang? Nah, ini poin pentingnya adalah kalian kalau bisa mempengaruhi orang-orang, mempersuade orang-orang untuk percaya atau mendukung kebijakan dari sudut pandang kalian, itu kalian lagi melakukan exposition. Nah, makanya kita penting banget mempelajari exposition text ini karena tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari kita sering banget menggunakannya.
Oke, ini tadi ya contoh-contoh selain kalau tadi kita bahas tentang kalau kalian mau nyalon jadi politisi gitu, pakai exposition text, tapi kita juga kalau kalian nggak mau jadi politisi, itu juga sering kepake. Where do we usually find the analytical exposition text? Misalnya di letter, surat, itu persuade orang juga kan. Legal defenses, ini segala sesuatu kayak dokumen-dokumen hukum seperti itu perlu pakai analytical exposition. In speech, dalam berpidato, nah orang-orang supaya paham dan mendengarkan isi pidato kalian dan setuju dengan pidato kalian, kalian sedang menerapkan analytical exposition text. Editorials, lagi nulis artikel misalnya, itu juga supaya orang percaya dengan argumen-argumen yang kalian sampaikan. Terus political leaflets, ini tadi yang sudah kita bahas. In essays, kalau kalian nanti kuliah misalnya ya menulis essay seperti itu jenis teksnya yang dipakai adalah yang analytical exposition, sama di newspaper articles, artikel-artikel yang ada di koran itu juga menggunakan analytical exposition. Pertama, title tells about the topic of the essay. Tadi ya jelas kalau title tadi judulnya itu ketika kita baca judul kita langsung tahu oh ini mau bahas ini gitu ya. Next, ke part introduction atau awalannya ya. This is the starting point of an exposition essay. Jadi ini poin awalnya dari teks eksposisi. You state the topic and establish the point of view. Jadi kamu mau ngomong apa itu di atas udah kalimat pertama sudah langsung disebutkan gitu. Itu namanya thesis statement. Introductory statement should be an emotional statement or a question that is an attention grabber. Nah gini, kalau mau membuat suatu teks ilmiah yang orang lain juga tetap mau baca, menarik gitu ya, itu awalannya kita harus bisa attention grabber, catch the reader's attention. Jadi supaya pembaca itu bisa begitu baca kalimat pertama gitu mereka jadi tertarik gitu loh, mau melanjutkan membaca kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, sebaiknya biasanya kalau mau membuat awalan tadi yang semenarik itu kita bisa pakai emotional statement atau dengan question atau dengan pertanyaan. Apakah benar misalnya kita membuat exposition text tentang diet gitu ya, diet versus olahraga gitu kan, apakah benar olahraga sama sekali tidak membantu diet kita? Tanda tanya. Itu menarik kan, orang jadi penasaran, oh iya apa benar sih kalau aku mau diet aku sama sekali nggak perlu olahraga tapi tetap bisa kurus gitu misalnya. Itu ya contohnya tadi menangkap perhatian calon pembaca kita untuk terus membaca teks kita gitu di awal. Next, ada juga a preview of points you plan to make a support of your thesis. Nah, ini lebih ke di teks kali ini gitu ya, kalian akan ngomong, saya akan lebih membahas lebih dalam tentang ini. Tapi belum dijelaskan secara spesifik ya, tapi cuman di signposting gitu loh, disebutkan tapi kalau di paragraf 1 belum mendalam, karena nanti mendalamnya ada di part body gitu. Jadi ini cuman kayak awalan doang. Nanti di teks ini kita akan bahas ini gitu doang tuh yang di part ini ya. Di part introductory or introduction itu boleh ada signposting ini, boleh enggak. Tapi yang spesifik ada di poin ketiga, yaitu di poin body. Poin body isinya apa aja? A series of arguments to convince the audience. Berbagai argumen untuk convince, mengajak orang, meyakinkan orang-orang gitu ya. Makanya tadi perlu didukung dengan berbagai fakta, data, tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Terus each paragraph starts with a new argument. Ini penting ya, penting sekali. Jadi setiap paragraf itu adalah punya argumen baru gitu ya. Jadi satu paragraf itu spesifik membahas satu argumen sampai lengkap gitu. Paragraf berikutnya argumen baru. Seperti di bahasa Indonesia kita ingat kalau kalimat utama itu atau setiap paragraf itu punya kalimat utama masing-masing. Nah, ini juga kayak gitu. Setiap paragraf itu punya argumen tersendiri yang spesifik masing-masing. Next, each paragraph has a main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Oke. Setiap paragraf, karena tadi setiap paragraf adalah new argument, berarti punya
topik poin utama kan. Nah, selain cuma punya poin utama, mereka juga harus disebutkan alasan-alasan yang mendukung si poin utama tersebut dan juga evidence, bukti-buktinya untuk mendukung si poin-poin yang ada atau argumen-argumen yang kalian sebutkan di situ. And then use of emotive words, mental verbs, casual conjunction to persuade the audience. Ini akan kita bahas secara lebih spesifik di slide selanjutnya gitu ya. Ini secara umum gambarannya seperti ini, pakai mental verbs kayak sering kita dengar kata I think, I feel, itu mental verbs. Casual conjunction kayak in addition, besides, itu untuk menyambungkan satu kalimat ke kalimat yang lain gitu ya. Terus di part body, each paragraph has to be logically linked to the previous paragraph and to the thesis statement. Nah, ini perlunya conjunction ini nanti adalah kalian juga supaya setiap paragraf itu harus berkesinambungan satu sama lain. Jadi paragraf ketiga itu tetap harus nyambung sama paragraf kedua dan paragraf pertama yang isinya thesisnya tadi. Jadi nggak loncat-loncat gitu loh logika berpikirnya untuk membuat text analytical exposition. Terakhir, bagian conclusion. Conclusion reiterates or restate the thesis statement, menyatakan kembali statement dari thesisnya. Sama summarizes what has been stated. Sama summarize di sini artinya meringkas gitu ya, apa saja yang sudah disebutkan sebelumnya. Meringkasnya lebih ke argumen-argumen pentingnya aja. Jadi karena ini A, B, C, kita bisa simpulkan D, seperti itu.